banyak sekali aset-aset yang seharusnya kita pahami, kita ketahui agar kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk kepentingan sekolah kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada berbagai sumber daya yang ada di daerah kita. Bapak Ibu sekalian, di modul 3.2 kita sudah sempat mempelajari terkait tentang pendekatan apa yang kita gunakan. Nah, sebelumnya ada dua pendekatan yang cukup membuat saya pribadi juga sedikit tertampar ya, sebagai makhluk yang ada di ekosistem berupa sekolah, yaitu dulu awalnya memang banyak sekali pendekatan yang digunakan yang berbasis kita melihat hanya dari kekurangan. Jadi kayak lebih seperti kayak melihat sesuatu itu negatifnya dulu daripada positifnya dulu. Nah, semakin mendekati di akhir di ruang kolaborasi 3.2 ini, kita akhirnya masuk ke pendekatan berbasis aset. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan menyampaikan tentang 7 aset utama yang akan kami bahas, yaitu berupa aset manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Ke-7 aset ini sudah include biotik dan abiotik nih Bapak Ibu. Mohon izin, ini adalah hasil dari kolaborasi kami di hari sebelumnya. Kebetulan di kelompok kami ini lumayan komplit karena dari TK sampai SMA ada, dan kebetulan ada sekolah swasta dan sekolah negeri. Mari kami tunjukkan aset apa saja yang membuat kami menjadi orang kaya hari ini. Baiklah, kita akan mengidentifikasi bagaimana pengelolaannya ya, agar aset tersebut dapat memberikan kebermanfaatan untuk pendidikan. Yang pertama adalah modal manusia. Bapak Ibu, dari diskusi kami yang notabene dari 4 jenjang yang berbeda, ada kualifikasi akademik yang kami temukan di modal manusia, yaitu kualifikasi untuk kepala sekolah. Memang ada di strata S1 dan S2, jadi tidak semuanya S2 juga, tapi kemampuannya luar biasa. Kemudian kualifikasi akademik pendidik minimal memang S1, kemudian tendik di SMA sampai S1, kualifikasi akademik untuk komite sekolah rata-rata ada di lulusan SMA dan S1. Nah, ini terkait tentang kualifikasi pekerjaan atau mata pencaharian wali murid, ini di sekitar kami, kebetulan memang di daerah Banyuwangi kota sini rata-rata adalah ASN, kemudian ada yang juga bergerak di bidang swasta maupun di wira swasta juga. Adapun strategi pemanfaatan yang ditemukan dari modal manusia, yaitu dengan kualifikasi akademik kepala sekolah tersebut, maka kepala sekolah menjadi sosok pemimpin yang mampu berperan menjadi manajer dan teladan yang baik di lingkup atau ekosistem sekolah itu sendiri. Kemudian dengan kualifikasi akademik untuk pendidik S1, tentu saja ini dapat menunjukkan kualitas sekolah tersebut dengan mengembangkan kualitas melalui program keprofesian berkelanjutan. Jadi banyak juga yang bisa diikuti oleh tenaga pendidikan, walaupun walaupun di strata S1 bisa jadi juga mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang dari S2, mungkin ada yang sudah S3. Nah, melalui program keprofesian ini tentu saja untuk meningkatkan skill dari tenaga pendidik. Kemudian dengan kualifikasi akademik tenaga kependidikan, tentu saja untuk memberikan kontribusi yang lebih baik untuk sekolah. Kemudian yang terakhir, untuk modal manusia di kualifikasi wali muridnya, tentu saja dengan kualifikasi mata pencarian maupun akademik dari wali murid tersebut yang baik dapat menunjang prestasi belajar dari murid itu sendiri, baik secara finansial maupun sumbangsi pemikiran untuk perkembangan dan kemajuan sekolah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua adalah modal sosial. Aset ini penting Bapak Ibu ya. Adapun aset yang kami temukan antara lain organisasi keprofesian, ada PGRI, IGTKI, PKG, MGMP. Kemudian modal berupa MOU instansi terdekat. Nah, ini ada dinas-dinas terdekat, karena kebetulan memang di Banyuwangi Kota ini kan dinas memang lumayan dekat, bisa sangat terjangkau secara jarak maupun waktu. Kemudian yang terakhir ada pemanfaatan media sosial. Untuk strategi pemanfaatannya,
Untuk organisasi keprofesian tentu saja menjadi sebuah dasar hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dasar hukum organisasi yang tadi kita bahas berupa PGRI, GTKI, PKG, dan MGMP. Kemudian strategi pemanfaatan berikutnya di organisasi keprofesian itu adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas SDM guru serta karyawan ataupun tenaga kependidikan dengan saling sharing antar guru dan sekolah dalam meningkatkan pembelajaran. Yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait untuk mengembangkan program-program sekolah dan keberhasilan belajar siswa. Next, kita ke modal politik. Nah, untuk modal politik, kita ada di sebenarnya itu kelurahan, kecamatan, karena memang kalau di Banyuwangi Kota rata-rata lurah ya, kelurahan. Kalau di tempat saya di selatan biasanya desa, balai desa, dan itu kan kelurahan. Kemudian ada polisi TNI, kemudian puskesmas, dan dinas kependudukan contohnya. Untuk strategi pemanfaatannya, yaitu menjalin hubungan yang baik antar dinas terkait dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, kemudian mempermudah validasi data kependudukan untuk data pokok pendidikan. Next, Bapak Ibu. Yang keempat, ada modal agama dan budaya. Adapun di sini antara lain pendidikan agama yang menyesuaikan keyakinan murid, ya, karena bisa jadi di dalam sekolah tersebut tidak homogen dalam keyakinannya, bisa jadi heterogen. Kemudian yang kedua ada di segi budaya, modal budaya ini ada pengrajin batik, contohnya tim paduan suara, budaya 5S di sekolah. Untuk strategi pemanfaatannya, tentu saja kita perlu berkolaborasi dengan pemuka agama yang bersifat untuk pembelajaran akademik dan pendidikan karakter murid. Jadi biasanya memang misalkan di sekolah tersebut ada anak yang kalau agama Islam biasanya ada, atau mungkin di sekolah yang berbeda memang ada yang khusus ya, karena memang berupa yayasan yang khusus di agama tersebut. Hampir sama sebenarnya. Kemudian untuk modal budaya, strategi pemanfaatannya biasanya akan diadakan kerjasama untuk peningkatan kemampuan berkarya anak-anak untuk berkesenian, berbudaya. Contohnya misal seperti kita kunjungan ke pengrajin batik, bagaimana cara membuat batik, anak-anak bisa dibawa ke sana untuk melihat bagaimana sih cara seorang pengrajin batik itu sampai bisa menghasilkan sebuah karya batik yang luar biasa. Tentu saja kalau di Banyuwangi ini sudah sangat banyak sekali pengrajin batik, bukan hanya di kota, saya yakin di bagian selatan, di tengah Banyuwangi juga banyak sekali. Next, kita ke yang kelima, yaitu modal fisik. Bapak Ibu, di kelompok kami untuk modal fisik ini kami bagi menjadi dua, yaitu sarana dan prasarana, karena memang ini bersifat infrastruktur yang ada yang portable dan non-portable. Untuk fisik yang berupa sarana, yang portable ya misal contoh seperti LCD, jaringan internet, lampu dan sebagainya yang sekiranya menunjang untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk prasarana, ini infrastruktur yang non-portable. Nah, ini berupa wujudnya bangunan Bapak Ibu. Tentu kita tahu kalau di sekolah ya ada kelasnya, mungkin ada lab, kemudian ada lapangan dan sebagainya. Untuk strategi pemanfaatannya tentu memanfaatkan dan merawat sarana yang tersebut. Harus menggunakan prasarana ini dengan bijak ya, karena terkadang ala kadarnya saja dipakai, tidak hanya untuk prasarana, juga sarana pun juga sama seperti itu, sama-sama rapuhnya kalau kita tidak merawat dengan baik. Saya lanjutkan di modal ke-6, yaitu modal lingkungan alam. Nah, di sini dari kelompok kami menemukan aset berupa contohnya adalah daerah aliran sungai. Kemudian yang kedua adalah pepohonan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk strategi pemanfaatannya, keberadaan sungai di sekolah memang menjadikan potensi yang luar biasa ya. Karena memang dengan munculnya DAS itu sendiri, muncul inovasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu munculnya sekolah asuh sungai. Nah, ini memberikan arti sendiri untuk sekolah dan lingkungan sekitarnya tentu saja, termasuk di dalamnya dimanfaatkan sebagai lahan penghasil ikan, edukasi, dan sebagai sumber air untuk tanaman yang berada di sekolah. Jadi pemanfaatnya bisa dimaksimalkan, tidak hanya sekedar air sungai mengalir begitu saja. Kemudian untuk pepohonan di sekolah bisa kita
manfaatkan dari banyaknya jenis pohon itu tersendiri, bisa digunakan menjadi salah satu pabrik oksigen tentunya. Nah, kemudian juga dari daun kering yang dihasilkan dari pohon, yang bisa jadi kadang kita tidak memanfaatkan dengan baik, ini bisa difungsikan, bisa kita gunakan sebagai kompos. Kemudian untuk pepohonan yang ada di sekolah, tentu saja jumlahnya biasanya tidak sedikit ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita adalah di satu titik di mana di sekolah kita itu bisa kita manfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Bahkan bisa jadi menjadi kesempatan sekolah untuk berkompetisi di ajang adiwiyata seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah modal yang terakhir, aset terakhir kami ya, yaitu modal finansial. Adapun yang kami temukan antara lain seperti koperasi siswa atau koperasi simpan pinjam atau koperasi konsumsi, kemudian lahan atau kebun buah di sekitar sekolah. Jadi berbasis ini bisa kita manfaatkan untuk modal finansial. Nah, tentu yang kita sudah tahu koperasi siswa ini adalah salah satu bentuk usaha yang memang sangat strategis ya, termasuk di dalamnya juga ada koperasi simpan pinjam ataupun mungkin koperasi yang bersifat konsumsi. Nah, koperasi tersebut merupakan unit-unit usaha yang dapat terus kita kembangkan dan dijadikan salah satu sumber finansial. Jadi sebagai modal finansial dalam kegiatan di sekolah. Kemudian lahan yang luas di sekolah. Memang tidak semua sekolah memiliki lahan yang luas, namun pemanfaatan lahan yang dengan maksimal itu sendiri juga memberikan peluang yang bisa mendorong ke modal finansial Bapak Ibu. Jadi bisa dengan lahan tertentu bisa kita manfaatkan untuk misalkan menanam buah atau menanam tanaman yang mungkin sifatnya bisa komersil. Ya, jadi intinya kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan melalui dari 7 modal atau dari aset yang sudah kita paparkan tadi, kita kembalikan lagi bahwa kita sebagai nantinya menjadi seorang pemimpin pembelajar, tentunya kita harus mampu untuk menganalisis dan memetakan. Jadi melihat peluang-peluang apa saja yang ada di sekitar kita dan menjadikannya aset untuk mendukung progres pembelajaran kita, khususnya untuk kegiatan di sekolah. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Nurlaili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inita yang telah menyampaikan 7 model aset yang telah kita miliki. Alhamdulillah itu tadi ya teman-teman sudah disampaikan oleh Ibu Yunita. Jadi kami memang secara perinci sudah menyampaikan aset-aset yang kami miliki begitu, sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama tentang aset-aset itu, bagaimana pemanfaatannya dan lain sebagainya. Barangkali ada yang ingin menanggapi teman-teman dari kelompok 4 dari apa yang telah kami sampaikan, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nurlaili atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Dengan saya mewakili kelompok 4 untuk menanggapi dan mungkin memberi sedikit pertanyaan begitu ya. Dari sepanjang presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3, saya sungguh dapat memahami ya cara berpikir dari kelompok 3 dalam mengidentifikasi dan memetakan ini aset-aset yang ada di daerah sekitar sekolah dan juga strategi pemanfaatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hal yang paling menarik yang saya temukan sepanjang sebentar, izin ngecas dulu ya, sudah kedip-kedip laptopnya. Monggo Bu Rebeka. Ya, mohon maaf. Oke. Hal yang paling menarik yang saya temukan yaitu pada modal sosial, kelompok 4 bisa mengidentifikasi
pemanfaatan media sosial. Ini yang sungguh merupakan, wah, kenapa kelompok kami tidak sampai berpikir sampai sana ya? Padahal di zaman digital sekarang, semua kan terhubung dengan gadget ya. Jadi menurut saya ini media sosial adalah memang salah satu aset yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah kita gitu ya. Jadi itu satu hal yang menarik yang saya temukan dalam presentasi kelompok 3. Saya apresiasi tepuk tangan karena bisa memikirkan sampai sana, luar biasa kelompok 3. Lalu kemudian ada dua hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut yang mungkin nanti bisa dijawab. Yang pertama, pada modal manusia tadi saya tidak melihat ada unsur murid ya. Mengapa murid itu tidak termasuk modal manusia menurut kelompok 3? Nah, lalu yang kedua, pada bagian lingkungan, modal lingkungan atau alam itu kalau nggak salah hanya di sekitar sekolah ya, yang tadi disebutkan daerah aliran sungai dan pepohonan di sekolah kalau nggak salah. Nah, bagaimana dengan lingkungan yang mungkin tidak berada dekat dengan sekolah, namun bisa dimanfaatkan sebagai aset sumber daya yang memberi kontribusi bagi pengembangan pendidikan di sekolah. Saya rasa itu saja tanggapan dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rebecca atas tanggapan dan juga pertanyaan yang begitu kompleks kalau menurut kami ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk kelompok kami karena memang penugasan kami sudah terbagi begitu rapi, kami sedikit menyampaikan tadi ya tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rebecca. Yang pertama yaitu tentang di modal manusia ya, kenapa kok tidak ada unsur murid di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan alamnya itu tadi menurut penilaiannya Bu Rebecca hanya lingkungan terdekat saja ya, padahal lingkungan yang mungkin sedikit jauh bisa digunakan untuk pengembangan sekolah, begitu ya Bu Rebecca. Oke, saya persilakan kepada Bapak Amin sebagai wakil dari kelompok 3 untuk penjawabnya. Terima kasih, monggo Bapak Amin. Oke, terima kasih Bu Nurlaili, terima kasih juga Bu Rebecca yang memberikan kita dua pertanyaan. Baik, untuk yang pertama, memang dari kemarin ketika kita diskusi unsur untuk murid itu secara eksplisit memang akan kita masukkan gitu ya. Namun melihat dari sebuah modal manusia sudah otomatis yang namanya murid adalah salah satu aset bagi sekolah tersebut. Mengingat dari unsur guru TK atau TK yang jelas di situ modal manusianya jelas anak-anak usia antara 5 sampai 7, kurang dari 7. Kemudian SD usia 7 sampai mungkin usia 13 ya. Kemudian termasuk SMP dan SMA. Yang berarti di situ modal manusia guru sebagai pendidiknya tentunya kita lebih mementingkan kualifikasi seorang guru kan gitu. Kecuali mungkin di dalam modal manusia itu ada modal tertentu yang perlu ditingkatkan gitu ya. Namun di sini kan kita masih sekolah yang dalam taraf kualifikasi usia itu yang membatasi kan gitu ya. Jadi kami ya bukan bersikuku, artinya di sini sudah otomatis bahwa modal murid itu adalah salah satu modal yang utama juga bagi sebuah sekolah gitu. Modal utama bagi sebuah sekolah karena memang dari seorang murid inputnya itu misalkan 7, kemudian keluar dari sekolah itu outputnya bisa 8, itu berarti salah satu keunggulan yang modal manusianya itu mengikuti gitu ya. Artinya dengan kualifikasi seorang guru yang tadi dikatakan pendidik itu minimal S1, berarti ketika seorang siswa ini masuk dengan input 7 kemudian outputnya bisa 8 atau 9, berarti pendidikan itu secara tidak langsung
berhasil mengolah aset-aset yang masuk di sekolah tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian yang jelas kami untuk kelompok 3 tidak menampik kalau memang murid itu sebenarnya satu unsur penting gitu ya, tapi kan itu sudah terinclude karena mengikuti modal manusia, guru, pendidik dan sebagainya. Kemudian yang untuk kedua ya memang kita melihat dari situ kan kenapa kita mengangkat DAS, daerah aliran sungai, karena beberapa sekolah di Banyuwangi itu memang bertetanggaan dengan sungai ya. Di sekolah saya SMP Negeri 2 di sebelah barat itu ada sungai juga gitu. Kemudian juga mungkin di SMP 3 sekolahnya Pak Warisin juga, malah di sekolahnya Pak Warisin juga sudah mulai sekolah asuh sekolah gitu ya, inovasinya. Kemudian ada juga sebenarnya satu contoh seperti pemanfaatan kebun gitu ya. Pemanfaatan kebun itu kita ambilkan juga contoh dari sekolah lain kan, gitu. Kalau di sekolah saya dengan luas lahan yang 1 hektar 1/4 gitu ya, itu luasnya lumayan gitu ya. Ada beberapa pohon mangga ya, ada beberapa pohon mangga yang kebetulan ketika panen ya, itu pernah jadi masalah gitu ya, karena dijual masuk kantong sendiri ya, itu sempat ramai. Akhirnya saya mengambil keputusan daripada pohon ini masuk ke kantong sendiri ya lebih baik dibabat aja gitu ya. Itu ada juga hasil seperti itu. Kemudian pernah juga dulu menanam pohon seperti sengon gitu juga pernah ada, cuman patut disayangkan juga karena dalam pengelolaan aset seperti ini kadangkala seorang penanam pohon itu seringkali saya menanam pohon bukan untuk sekolah gitu ya, tapi untuk kepentingan pribadi. Itu kadang ada. Kalau misalkan di sekolah ada satu tanaman itu menghasilkan, biasanya terjadi seperti itu. Kemudian untuk yang satu tadi kebun di sini saya juga menginspirasi sebetulnya dari sekolah lain juga gitu ya. Ada satu sekolah di SMP 3, SMP 2, 3 Kalipuro ya, Termung ya. Itu sekolah berdekatan dengan perkebunan kopi ya, berdekatan dengan perkebunan kopi. Dari kedekatannya dengan perkebunan kopi ya, masyarakat sana membuat kopi, akhirnya sekolah itu punya produk unggulan, memproduksi sebuah kopi ya. Jadi kopi unggulan dari SMP 3 Telemu ya, SMP 3 Kalipuro, dan itu diproduksi ya, sampai sekarang juga produksi. Rasa kopinya ya agak-agak kecut gitu ya, rasa kopi khas ya. Nah, sehingga di situ menjadi mengapa saya masukkan dalam modal lingkungan, karena memang saya juga menginginkan dari contoh itu ya, mungkin saya bisa juga inginnya mengembangkan sesuatu seperti yang di Kalipuro gitu ya. Mungkin karena di SMP 2 masih ada banyak lahan yang luas, bisa saja saya menginginkan menanam satu tanaman produktif yang mungkin bisa dijadikan barang unggulan untuk sekolah gitu ya. Kemudian lingkungan yang di luar lagi, memang di situ nggak ada. Kita juga kadang dalam kegiatan pembelajaran memanfaatkan lingkungan di luar sekolah juga gitu ya. Ketika dalam kegiatan pembelajaran seperti SMP 2 itu masuk di dalam kampung ya. Masuk di dalam kampung sekitar sekolah, di luar itu banyak sekali tetangga yang berkegiatan dalam kegiatan ekonomi seperti membuka toko peracangan, ada juga yang tukang las, kemudian ada juga mereka itu penjahit dan sebagainya. Seringkali kita memberi kesempatan pada Bapak Ibu guru kalau menginginkan pembelajaran di luar, yang monggo silakan ya, karena secara tidak langsung aset di luar sekolah itu banyak ya, termasuk orang swasta dan sebagainya, termasuk bahkan sungai gitu ya, bahkan sungai itu saya persilakan teman-teman untuk memanfaatkan kegiatan di luar. Saya kira seperti itu Bu Rebeka. Untuk Bu Edi. Terima kasih Bapak Amin atas jawaban yang telah diberikan, panjang kali lebar kali tinggi ini tadi ya, sehingga waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami sudah menunjukkan
25 menit ya, sudah habis 25 menitnya. Semoga Bu Rebecca dari jawaban Bapak Amin ini tadi walaupun tidak terpuaskan, semoga sedikit memberikan pencerahan begitu ya Bu Rebecca. Karena tadi dari pertanyaan yang pertama memang kenapa murid kok tidak dimasukkan, ternyata memang jawaban dari kami, jawaban dari Bapak Amin, karena saking pentingnya dan utamanya murid sampai lupa menulis itu murid ya di situ. Begitu Bu Rebecca. Dan untuk selanjutnya yang kedua itu memang lingkungan yang agak jauh, kalau memang bermanfaat untuk kita dan untuk pembelajaran bisa begitu, bisa kita cantumkan, dan termasuk juga lingkungan di sekitar itu ya, entah jauh atau dekat begitu ya Bu Rebecca. Bu Rebecca bagaimana, sudah sip? Oke, mantul. Ya, saya tidak bilang puas ya, karena kepuasan itu hanya milik orang-orang tertentu gitu. Jadi saya tidak bisa memuaskan. Oke teman-teman semuanya, untuk presentasi yang dari kelompok 3 saya cukupi itu saja karena memang kita waktunya berbagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Walaupun